Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang Cybersecurity Management yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Rafi'i dengan NIM C1D1 21005 dan rekan saya Sunandi dengan NIM C1D1 21004 dan Muhammad Syahid Ijuddin dengan NIM C1D1 21006 dan Rajendra Ibra Patoni dengan NIM C1D1 21007. Baiklah, izin membacakan, diskusikan, sebutkan dan jelaskan 5 kasus inti yang terjadi di Indonesia. Kasus Baik Nuril. Baik Nuril adalah seorang mantan pegawai honorer sekolah menengah pertama atau SMP di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia merekam percakapan telepon dengan kepala sekolah yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Rekaman tersebut tersebar dan membuat Baik Nuril diadukan ke polisi dengan tuduhan melanggar UIT. Akhirnya Baik Nuril dihukum dengan denda dan dipenjara selama 6 bulan. Kasus ini memicu polemik di Indonesia dan banyak yang menuntut agar UIT direvisi agar tidak menjerat korban kejahatan seksual. Selanjutnya dibaca oleh teman saya. Kasus Prita Mulyasari. Prita Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga yang pernah mengalami masalah dengan rumah sakit tempat dirinya berobat. Ia mengirimkan email keluhannya kepada teman-temannya di milis atau mailing list, dan email tersebut kemudian tersebar di internet. Rumah sakit tersebut melaporkan Prita ke polisi dengan tuduhan melanggar UIT. Prita akhirnya dihukum dengan denda sebesar 204 juta. Kasus ini juga memicu protes dari masyarakat dan membuat UIT semakin kontroversial. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kasus Rizik Syihab. Rizik Syihab adalah seorang ulama dan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI yang kontroversial. Ia pernah diadukan ke polisi karena ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Rizik juga sering menggunakan media sosial untuk menyampaikan pandangannya yang kontroversial dan mendapat tuduhan melanggar UU ITE. Meskipun akhirnya Rizik dibebaskan dari tuduhan tersebut, kasus ini menunjukkan bahwa UU ITE digunakan untuk menjerat tokoh-tokoh yang kontroversial dan berbeda pandangan dengan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahid Izuddin. Kasus Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik juga pernah diadukan ke polisi karena kasus dugaan penghinaan Pancasila dan UUD 1945 yang dilakukan dalam sebuah pidato di acara pernikahan. Ia didakwa melanggar pasal 28 ayat 2 JO, pasal 45A ayat 2 UU ITE. Pada bulan Juni 2021, ia dihukum dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. Selanjutnya ada kasus Denny Siregar. Denny Siregar adalah seorang pengamat politik dan komentator media sosial yang terkenal di Indonesia. Ia pernah diadukan ke polisi tentang tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap salah satu anggota DPR. Denny didakwa melanggar pasal 27 ayat 3 JO, pasal 45 ayat 1 UU ITE pada Februari 2021. Ia divonis dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa UU ITE sering digunakan untuk menjerat orang yang menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda dengan pemerintah atau individu-individu yang memiliki kekuasaan. UU ITE seharusnya digunakan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi,
bukan digunakan untuk menindak orang-orang yang menyampaikan pendapat atau kritik secara sah dan damai. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk merevisi UU ITE dan menghapus ketentuan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan hukum. Namun hingga saat ini, revisi tersebut masih belum dilakukan dan kasus-kasus UU ITE terus terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memantau penerapan UU ITE dan memastikan bahwa undang-undang tersebut digunakan secara benar dan adil untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.